Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, dalam kehidupan ini, setiap manusia menginginkan ketenangan hati, keberkahan rezeki, umur yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, dan akhir hidup yang baik. Namun, seringkali manusia mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin harta, takut berbagi, dan khawatir kekurangan. Padahal, Islam mengajarkan sesuatu yang tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup seseorang. Amalan itu adalah sedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi uang. Sedekah adalah bukti keimanan, bentuk rasa syukur, dan jalan menuju keberkahan hidup. Banyak orang mengira jika bersedekah maka hartanya akan berkurang. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ini adalah janji yang luar biasa. Secara logika, manusia mungkin berkurang, tetapi secara keberkahan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Pernahkah kita melihat orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi hidupnya tenang, keluarganya harmonis, anak-anaknya saleh, urusannya dimudahkan? Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena ia ringan tangan dalam bersedekah. Sebaliknya, ada orang yang hartanya melimpah, tetapi hatinya gelisah, hidupnya penuh masalah, dan tidak merasakan ketenangan. Karena ketenangan bukan hanya soal banyaknya harta, tetapi keberkahan yang Allah berikan. Sedekah mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah. Saat seseorang memberi di tengah keterbatasan, sesungguhnya ia sedang berkata dengan perbuatannya, "Ya Allah, aku yakin Engkau yang memberi rezeki. Aku tidak takut miskin karena berbagi." Keyakinan seperti ini sangat dicintai Allah. Keutamaan pertama sedekah adalah mendatangkan keberkahan rezeki. Kadang seseorang bekerja keras siang malam, tetapi hasilnya terasa habis begitu saja. Ada kebutuhan tak terduga. Biaya pengobatan, kerusakan, dan berbagai kesulitan. Sedekah dapat menjadi sebab datangnya keberkahan. Bukan selalu berarti uang bertambah banyak, tetapi kebutuhan dicukupkan, hati ditenangkan, dan urusan dipermudah. Banyak orang yang mengalami perubahan hidup setelah membiasakan sedekah. Bukan karena sedekah adalah transaksi dengan Allah, melainkan karena Allah mencintai hamba yang peduli kepada sesama. Keutamaan kedua, sedekah dapat menghapus dosa. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Sedekah menjadi salah satu amalan yang membantu menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan kesalahan, lalu kita juga membiasakan sedekah dengan ikhlas. Betapa besar rahmat Allah kepada hambanya. Namun ingat, sedekah harus dilakukan dengan niat yang benar. Jangan untuk dipuji, jangan agar dianggap dermawan, dan jangan untuk mendapatkan penghormatan manusia. Karena amal yang paling bernilai adalah amal yang ikhlas karena Allah. Keutamaan berikutnya adalah sedekah menjadi pelindung dari musibah. Kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan datang. Sakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau berbagai cobaan lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sedekah dapat menjadi sebab tertolaknya bala dengan izin Allah. Mungkin kita pernah terhindar dari bahaya yang tidak kita sadari. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah doa orang yang pernah kita bantu atau sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas. Karena itu, jangan meremehkan sedekah kecil. Memberi makan orang lapar, membantu tetangga, menyumbang pembangunan masjid, berbagi kepada anak yatim, bahkan senyum yang tulus pun termasuk sedekah. Dalam Islam, pintu sedekah sangat luas. Ada orang yang berkata, "Saya ingin bersedekah kalau sudah kaya." Padahal tidak sedikit orang kaya yang justru sulit berbagi. Sedangkan ada orang sederhana yang ringan tangan membantu sesama. Sedekah bukan menunggu kaya. Sedekah dimulai dari keikhlasan. Jika hari ini hanya mampu memberi sedikit, maka berilah sedikit, jangan menunggu sempurna. Karena amalan yang dicintai Allah adalah yang terus dilakukan walaupun kecil. Keutamaan lain dari sedekah adalah melembutkan hati. Di zaman sekarang, banyak orang mudah marah, mudah iri, dan sulit merasa puas. Sedekah mengajarkan empati. Ketika kita melihat orang yang kesulitan, lalu membantu mereka,
hati menjadi lebih lembut dan lebih bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Orang yang suka bersedekah biasanya lebih mudah merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati bukan hanya menerima, tetapi juga memberi. Bayangkan seseorang yang hidupnya penuh masalah, kemudian ia mulai memperbaiki diri, memperbanyak sedekah, membantu orang lain, dan mendekat kepada Allah. Mungkin bukan langsung kaya, tetapi hatinya menjadi tenang. Mungkin masalah belum sepenuhnya hilang, tetapi ia menjadi kuat menghadapi ujian. Dan ketenangan hati adalah salah satu rezeki terbesar. Karena banyak orang kaya yang rela mengeluarkan harta demi mendapatkan ketenangan. Tetapi ketenangan adalah anugerah dari Allah. Sedekah juga menjadi investasi akhirat. Harta yang kita simpan suatu saat akan ditinggalkan. Tetapi harta yang digunakan di jalan Allah akan menjadi pahala yang terus menemani. Ketika manusia meninggal dunia, semua akan kembali kepada Allah. Saat itu bukan rumah mewah, kendaraan, atau tabungan yang menolong, tetapi amal saleh. Maka beruntunglah orang yang semasa hidupnya gemar bersedekah. Mari renungkan sejenak, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udara gratis, kesehatan, keluarga, kesempatan hidup. Semua itu bukan hasil kekuatan kita semata, tetapi rahmat Allah. Kalau Allah begitu banyak memberi kepada kita, mengapa kita sulit memberi kepada sesama? Sedekah bukan membuat miskin, justru sedekah melatih hati agar tidak diperbudak oleh harta. Karena hakikatnya manusia hanya dititipi, dan suatu hari semua titipan akan diminta pertanggungjawabannya. Mulailah dari hal sederhana, sisihkan sebagian rezeki setiap hari, bantu orang tua, bantu tetangga, berikan makanan, bantu pendidikan anak yatim, bangun kebiasaan berbagi. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu sempurna. Mulailah sekarang, karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan hidup ini diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah, diberi keberkahan dalam rezeki, ketenangan dalam hidup, dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.